Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beberapa waktu yang lalu, kita digemparkan dengan kasus KDRT yang dialami oleh seorang artis. Baru-baru ini terjadi lagi aksi kaburnya istri dari rumah akibat KDRT yang dilakukan oleh suami. Kasus kekerasan rumah tangga, terutama yang dilakukan oleh suami pada istri, kini kian meresahkan. Bentuk kekerasan yang dilakukan bisa berupa fisik, psikis, dan penelantaran rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan suami terhadap istri atau ayah terhadap anak sering terjadi karena hilangnya fungsi qawamah. Ada banyak hal yang menjadi penyebab, mulai dari tingginya beban hidup, gaya hidup yang buruk, dan rendahnya mengendalikan diri. Lantas, mengapa saat ini begitu marak terjadi kekerasan yang dilakukan para ayah atau suami? Begitu tega menganiaya, bahkan ada yang sampai tega membunuh istri dan anaknya. Selain itu juga, saat ini kehidupan sehari-hari semakin hari semakin jauh dari aturan agama alias sekuler, di mana aturan agama hanya dipakai ketika ibadah saja, sehingga manusia akan bertingkah laku sesuai dengan apa yang dia inginkan. Walhasil, manusia mengalami krisis keimanan yang sangat parah. Ketika ada persoalan, tidak memakai kacamata keimanan, tetapi dengan perasaan ego yang sangat tinggi. Dan tak bisa dipungkiri, saat ini kehidupan manusia serba uang, serba materi. Sementara kebutuhan hidup semakin tinggi, di mana kehidupan semakin materialistik, membuat ekonomi keluarga tambah paceklik sehingga membuat orang stres dan beban keluarga semakin bertambah. Selain itu, tak jarang seorang ibu harus ikut menjadi tulang punggung, sehingga peran ibu menjadi ummun warobatul bait tidak bisa dijalankan secara penuh karena tenaga dan pikirannya telah habis di luar rumah, atau suami yang jarang pulang ke rumah karena harus banting tulang mencari nafkah. Banyaknya tuntutan rumah yang menyebabkan suami tak betah di rumah karena mengalami stres. Di kehidupan yang serba bebas liberal saat ini membuat seseorang berperilaku bebas tanpa aturan. Bahkan saat ini aturan Allah pun dilanggar. Tak jarang saat ini sering terjadi perselingkuhan. Gaya hidup yang hedonis melakukan cara apapun agar hawa nafsu tercapai. Sehingga membuat tatanan keluarga itu semakin rapuh. Dari permasalahan KDRT yang terjadi, faktor penyebab salah satunya adalah hilangnya fungsi qawamah atau kepemimpinan pada suami. Banyak nas-nas Al-Quran yang menjelaskan terkait bagaimana kepemimpinan seorang suami. Dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah telah menjelaskan hakikat kehidupan suami istri. Islam telah mengatur hak dan kewajiban serta sifat interaksinya. Allah juga telah menetapkan fungsi kepemimpinan suami di dalam keluarga dengan konsep qawam. Laki-laki atau suami itu adalah pelindung bagi perempuan, sebagaimana Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 34. Dalam ayat tersebut jelas bahwa kepemimpinan yang dimaksud dalam surat An-Nisa ayat 34 adalah al-qawamah, yang merupakan kepemimpinan yang mengatur dan melayani, bukanlah kepemimpinan instruksional dan penguasaan. Di dalamnya termasuk menafkahi dan memenuhi apa yang dibutuhkan. Maka dari itu, kepemimpinan laki-laki adalah kepemimpinan yang menegakkan urusan-urusan perempuan. Jika suami menjalankan fungsinya tersebut dengan benar, tentu akan menghantarkan kepada keluarga dalam ketaatan dan penghormatan dari istri dan anaknya. Inilah yang menjauhkan keluarga tersebut dari KDRT. Salah satu penjelasan dalam ayat tersebut, Al-Wahidi dalam kitabnya Asbabun Nuzulil Quran menjelaskan bahwa ayat 34 dalam surat An-Nisa turun terhadap Sa'ad bin Robi dan istrinya Habibah binti Zaid. Istri Sa'ad bin Robi telah nusyuj kepadanya sehingga Sa'ad menampar istrinya.
Oleh karena itu, istrinya dan ayah istrinya datang mengadu kepada Rasulullah. Dan Rasulullah memerintahkan untuk melaksanakan kisos terhadap Sa'ad bin Rabi. Namun, ketika Habibah dan ayahnya berpaling pergi untuk melaksanakan kisos, Rasulullah memanggil mereka. Rasulullah memanggil mereka kembali dan membacakan ayat ini dan bersabda, "Kita menghendaki sesuatu dan Allah menghendaki sesuatu yang lain dari apa yang dikehendaki oleh Allah adalah lebih baik." Dalam ayat ini memang diperbolehkan memukul istri, namun dalam keadaan sangat darurat dan tatkala istri melakukan kesalahan terhadap suami. Meskipun demikian, bukan berarti setiap suami diperbolehkan melakukan kekerasan secara fisik.